Perkenalkan, nama saya Julia, NIM 180384202025, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah microteaching dengan dosen pengampu Bu Nur Izati. Dalam video ini menjelaskan tentang simulasi pembelajaran Learning Innovation Skill. Nah, apa sih Learning Innovation Skill? Innovation Skill merupakan model pembelajaran skill dan inovasi pembelajaran yang sangat esensial dalam pengembangan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, serta bekerja sama dengan orang lain dalam setiap pemecahan masalah. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Di video kali ini kita akan membahas materi baru untuk matematika wajib kelas 11, yaitu tentang turunan fungsi aljabar. Di video pertama, kita akan membahas mengenai definisi beserta sifat-sifatnya. Dimulai dari konsep dasar turunan. Perhatikan grafik berikut ini. Jadi perlu saya tekankan sedikit ya, dasar dari konsep turunan ini adalah kalian harus menguasai materi limit. Nanti bisa dicek di playlist limit fungsi aljabar ya. Perhatikan grafik ini. Nah, misalkan ada suatu grafik ini ya, fx yang berwarna biru, kemudian dipotong oleh suatu garis, ini namanya garis sekang, memotong di dua titik pada grafik ini. Di titik yang pertama yaitu di titik x1 ya, kemudian perpotongannya di sumbu y. Kalau ini x1 berarti ini menjadi fx1 ya. Kemudian titiknya lagi satu di x2, kemudian di sumbu y fx2. Dan kita anggap jarak antara x1 dan x2 itu adalah delta x. Terus jarak antara fx2 dan fx1 itu delta y. Nah, sekarang coba kita cari untuk gradien garis sekannya. Ya, atau kemiringan dari garis ini yang memotong di titik x1 dan juga x2. Ya, kita ingat kembali rumusnya bahwa msec itu sama dengan delta y per delta x. Delta y itu adalah fx2 kurang fx1 ya, segini ini kan, berarti ini kurang ini, kemudian delta x juga sama, x2 kurang x1. Nah, sekarang kita masukkan di sini, kalau x2 kan kita bisa ganti dengan x1 tambah delta x, ya enggak? Kan jadinya x2. Nanti kita ganti setiap x2 dengan x1 dengan delta x. Ini jadinya x1 tambah delta x kurang x1. Kemudian x1 kurang x1 jadinya hilang. Ya, jadinya delta x. Kita hanya menghilangkan yang di bawah ini saja. Sudah? Kemudian setelah sampai di bentuk ini, bagaimana kalau delta x-nya ini semakin mengecil? Ya, semakin mengecil sampai memotong di satu titik di sini. Ini menjadi garis tangan. Nah, bagaimana kondisi dari gradiennya? Gradien dari garis tangan dan garis sekan ini harusnya sama ya, hanya saja delta x nya mendekati 0 sampai memotong di satu titik, namanya garis tangan. Kita cari untuk gradien garis tangan dengan cara ya kita limitkan delta x nya ini supaya mendekati 0. Mendekati 0 itu artinya sampai memotong di satu titik pada grafik yang biru ini, menjadi garis tangan yang hijau ini. Jadi tinggal kita masukkan menjadi limit delta x mendekati 0 dari fx1 tambah delta x kurang fx1 per delta x. Nah, inilah yang menjadi konsep dari definisi turunan. Ya, misalnya ada suatu fungsi fx, berarti diminta turunannya yaitu dengan cara seperti ini. Di limit delta x mendekati 0 untuk fx1 tambah delta x kurang fx1 per delta x. Sudah? Sebentar kita akan bahas untuk contoh soalnya supaya lebih mudah melihat ya. Contoh soal. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x tambah 5 menggunakan definisi turunan. Berarti definisi turunan yang di slide pertama tadi ya. Nah, kalau misalnya ada fungsi fx diminta turunan pertamanya, berarti yang diminta adalah f aksen x atau f petik 1 x.
Nah, kita punya fx itu adalah 3x tambah 5, kemudian kita cari fx tambah delta x, seperti di definisinya ya, x tambah delta x. Jadinya, kita ganti setiap x ini dengan x tambah delta x, jadinya 3 kali x tambah delta x, jadinya 3x tambah 3 delta x tambah 5. Kita masukkan sudah, kalau fungsi fx berarti sesuai definisi turunannya adalah ini, limit delta x mendekati 0 dari fx tambah delta x kurang fx per delta x. Berarti kita tinggal masukkan saja fx tambah delta x kan yang ini, 3x tambah 3 delta x tambah 5 dikurang fx itu kan 3x tambah 5. Nah, pengurangan ya, berarti 3x ini kurang 3x habis, kemudian 5 kurang 5 juga habis. Sisanya adalah limit delta x mendekati 0 dari 3 delta x per delta x. Ingat operasi di limit, kalau ada yang sama di atas dan di bawah bisa disederhanakan dengan cara dicoret. Sehingga delta x-nya dicoret, setelah dicoret berarti kita substitusikan delta x-nya 0, berarti limit delta x mendekati 0 dari 3, ya jawabannya sudah pasti 3. Berarti turunan pertama dari fungsi fx 3x tambah 5 adalah 3. Ingat turunannya itu adalah f petik x atau dibaca f aksen x. Nah, dirasa kalau menggunakan definisi terus seperti ini untuk beberapa fungsi yang agak rumit, mungkin susah untuk menyelesaikan. Sehingga di slide selanjutnya kita akan bahas cara menentukan turunan dengan turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar. Jadi secara umum ya, untuk menentukan turunan fungsi aljabar dapat digunakan rumus seperti ini. Misalnya diketahui fx itu adalah ax pangkat n, berarti untuk turunannya atau f aksen x-nya itu adalah anx pangkat n kurang 1. Caranya itu adalah n-nya dikalikan dengan a atau n-nya turun, kemudian n-nya kurang 1. Ya, dalam hal ini fx itu sama dengan y. Kalau bentuk fungsinya itu berupa y sama dengan, berarti turunannya adalah y aksen sama dengan. Sudah? Kemudian ada beberapa sifat juga yang diturunkan dari rumus sesuai definisi yang tadi. Apabila u dan v adalah fungsi x dan a adalah konstanta, maka berlaku rumus misalnya bentuknya y sama dengan a, berarti y sama dengan suatu konstanta, turunannya udah pasti langsung 0. Kemudian kalau bentuknya y sama dengan ax, berarti turunannya langsung koefisiennya saja. Terus untuk yang nomor 3 sesuai dengan definisi yang ini. Terus nomor 4, kalau perkalian antara konstanta dengan suatu fungsi x, berarti konstantanya tetap fungsi x dalam u ini, jadinya ini diturunkan juga. Ingat, kalau ada tanda petik seperti ini, itu artinya diturunkan. Begitu pula untuk nomor 5 dan nomor 6, untuk penjumlahan dan juga pengurangan, berarti dipisahkan u aksen tambah v aksen, kemudian u aksen kurang v aksen. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal yang satu, sesuai dengan sifat-sifat yang tadi kita gunakan ya. Tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 3. Berarti untuk bentuk ini mengikuti sifat yang pertama, fx sama dengan konstanta. Berarti turunannya sudah langsung f aksen x sama dengan 0. Karena ini berupa konstanta tanpa variabel. Ya, misalnya fx sama dengan 1000, berarti turunannya ya 0. Misalnya 1/100, turunannya juga 0. Karena tidak mengandung variabel. Contoh soal yang kedua, diketahui fx sama dengan 4x pangkat 2, maka tentukan turunannya untuk x sama dengan min 3. Berarti jawabannya, ingat kalau ada soal seperti ini kita cari turunannya. Berarti kalau fx turunannya adalah f aksen x. Nah, bentuknya adalah 4x pangkat 2, dalam hal ini a-nya itu adalah 4, x-nya x, kemudian n-nya 2. Berarti caranya adalah an berarti 4 kali 2, kemudian n-nya juga dikurang 1. Jadi turunannya menjadi f aksen x sama dengan 4 kali 2, dimana dapat 2 pangkatnya 2 ya. Kemudian pangkatnya ingat dikurangi 1. Sesuai dengan rumus yang tadi. Berarti 4 kali 2 8, 2 kurang 1 1. Berarti jadinya turunan dari fungsi fx ini adalah 8x. Belum selesai ya, karena diminta turunannya untuk x sama dengan min 3. Berarti yang kita cari adalah f aksen min 3. Tinggal masukkan keturunannya, jadinya 8 kali min 3 sama dengan min 24.
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya Melita Sari, perwakilan dari kelompok 1. Nah, di sini saya dan teman saya mengambil satu contoh soal, yaitu fx sama dengan 5x ditambah 7. Nah, untuk turunan pertama itu adalah 5. Mengapa 5? Karena turunan dari 5x adalah 5 dan turunan dari 7 adalah 0. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, aturan turunan jika fx sama dengan ax, maka f aksen x atau turunan dari x itu adalah a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan contoh, yaitu fx sama dengan 4x pangkat 3. Kemudian pangkatnya itu diturunkan jadi 3 kali 4x. Kemudian 4x itu tadi kan pangkatnya 3, dikurangin 1 jadi pangkat 2. Maka hasilnya f aksen x sama dengan 12x pangkat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih anak-anak ibu atas partisipasinya. Untuk diskusi kedua kelompok hari ini sudah sangat bagus dan sudah dimengerti. Bisa ibu simpulkan dari materi turunan hari ini, turunan secara umum merupakan turunan yang menyatakan bagaimana suatu fungsi berubah akibat perubahan variabel. Contohnya, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu adalah kecepatan sesaat objek tersebut. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensial. Contoh lainnya misalnya 10x. Turunan pertamanya 10 dan bisa kalian lihat juga ada beberapa aturan turunan seperti yang sudah kalian kerjakan. Sampai di sini ibu rasa sudah cukup, sudah bisa dimengerti dan menguasai materi turunan. Terima kasih semuanya.